pernyataan sikap Forum Peduli Advokat Indonesia menolak intimidasi dan kriminalisasi advokat yang sedang menjalankan tugas profesi. Kriminalisasi hukum mulai terjadi terhadap profesi advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya di Indonesia. Kriminalisasi ini contohnya terlihat melalui rangkaian bentuk tekanan, intimidasi, dan ancaman kriminalisasi terhadap salah satu tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto Febri Diansah oleh penyidik KPK. Dugaan ini menguat setelah salah satu kolega Febri Diansah di kantor lamanya dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk perkara TPPU Syahril Limpo, dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kantor Visi Law Office serta penggeledahan rumah di hari yang sama. Berselang beberapa hari kemudian, adik kandung Febri Diansah juga dipanggil oleh KPK dalam perkara yang sama untuk jadwal pemeriksaan hari Senin 24 Maret 2025. Padahal setelah Divisi Law Office adik kandung Febri Diansah hanya menjalankan tugas sebagai peserta magang advokat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Kita memahami pemanggilan sebagai saksi dalam kondisi normal merupakan kewenangan penyidik. Namun akal sehat yang wajar membuat kita dapat mempertanyakan kenapa tindakan pemanggilan hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah Febri Diansah masuk sebagai salah satu tim penasihat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, apalagi saat pemanggilan dan penggeledahan dilakukan, perkara korupsi yang melibatkan Syahril Yassin Limpo telah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyidikan dugaan TPPU sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak 26 September 2023. Hari ini kami menerima informasi Febri Diansah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Doni istri Istiqomah untuk jadwal pemeriksaan yang bertepatan dengan jadwal sidang Pak Hasto Kristianto, yaitu besok Kamis 27 Maret 2025. Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat. Padahal mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan. Selain itu dibangun framing jahat seolah Febri Diansah dan tim penasihat hukum menerima honor dari hasil korupsi di kementerian yang dilakukan SIL dan kawan-kawan. Padahal berdasarkan fakta yang telah muncul pada proses persidangan yang ditayangkan secara live di televisi nasional pada tanggal 3 Juni 2024, 3 terdakwa yang pernah menjadi klien tim hukum Febri Diansah telah menegaskan bahwa seluruh honor advokat yang diberikan berasal dari uang pribadi, dan bahkan Febri Diansah telah menegaskan karena kasus ini bersifat pribadi maka dia menolak honor berasal dari Kementan dan seharusnya berasal dari uang pribadi. Dengan demikian seharusnya hal ini sudah sangat terang diulas dan diuji di proses persidangan, apalagi dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk terdakwa SIL. Tidak ada satupun fakta hukum yang menyebutkan ada uang yang digunakan untuk pembayaran honor lawyer dari total uang pemerasan atau yang dikumpulkan dari pejabat di Kementan untuk urusan SIL. Sehingga kami mempertanyakan alasan KPK yang terkesan memaksakan narasi ada uang korupsi yang diterima ketika Febri Diansah sedang mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di persidangan bersama tim kuasa hukum yang lain. Perlu diketahui, penerimaan honor oleh advokat dijamin oleh Undang-Undang Advokat, yaitu Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 2003. Sehingga narasi KPK yang menyudutkan advokat terkait penerimaan honor adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka kami perlu menyatakan sikap. 1. Kami dari Forum Peduli Advokat Indonesia yang saat ini terdiri dari 15 perwakilan organisasi advokat dan masyarakat sipil di bidang HAM dan hukum, dengan ini menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas memberikan pendampingan hukum.
Kami juga mendesak pimpinan KPK memperingatkan, bahkan menertibkan anak buahnya yang bekerja sebagai penyidik untuk tidak mengkriminalisasi advokat yang sedang memberikan pendampingan hukum bagi kliennya. 3. Perlu diingat, seorang advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang ini juga mengatur hak imunitas advokat. Tak hanya itu, KPK juga harus ingat bahwa kerja advokat membantu penegak hukum untuk mendampingi hak-hak tersangka maupun terdakwa. 4. Dalam momentum pembahasan RUU KUHP yang sekarang berjalan di DPR RI, kami meminta DPR RI juga mempertimbangkan penguatan hukum posisi advokat dan perlindungan hukum untuk advokat dalam menjalankan tugasnya agar advokat tidak mudah diintimidasi dan kriminalisasi dalam menjalankan tugas profesi. Jakarta, 26 Maret 2025, kami yang menyatakan sikap mewakili advokat. Terima kasih.